Perkenalkan, nama saya Bernadetta Pascalia Kolo, NIM 191201665. Saya dari kelas D akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis desain antarmuka. Ini adalah tugas kedua ya, di mana saya akan mengobservasi dan mereview dua buah aplikasi. Pertama, aplikasi yang saya sukai, dan aplikasi yang kedua adalah aplikasi yang tidak saya sukai, desain antarmukanya atau user interface-nya. Dan akan saya jelaskan dalam 17 poin berikut. Di sini saya gunakan Zoom supaya bisa mempresentasikan aplikasi saya, karena aplikasi yang saya gunakan dan saya sukai desain antarmukanya adalah Grab ya, ini. Oke, di sini saya menggunakan salah satu fitur bagus daripada Grab adalah fitur Grab Food atau untuk makanan. Oke, untuk yang pertama itu adalah user compatibility. Nah, user compatibility sendiri yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal dari setiap user ya. Karena tentunya setiap user memiliki kebutuhan yang berbeda, berarti mereka akan menginginkan tampilan yang berbeda pula. Namun di sini karena membahas tentang saya, di sini saya sukanya GrabFood. Jadi, kalau kita mau menggunakan GrabFood, kita tinggal klik pada menu makanan. Nah, itu ada loading tadi tuh di bagian depan ya. Nah, ini adalah tampilannya. Dan saya suka menggunakan aplikasi GrabFood ini ya. Karena pada aplikasi ini sudah didesain untuk membantu proses pemesanan makanan bagi user atau bagi saya sendiri. Jadi GrabFood adalah aplikasi yang juga menyediakan fitur-fitur makanan atau food untuk pemesanan makanan dan minuman juga. Nah, saya sering menggunakan aplikasi ini ya untuk memesan makanan juga, karena tampilannya yang lebih tidak mencolok ya, warnanya cuma hijau, putih, lalu ada kuning, kreasi dari warna-warna ini. Dan menu-menunya ini bervariasi ya, jadi kayak cantik gitu. Nah, tidak mencolok, lihat hijaunya itu yang hijau ada campur-campur. Lalu kita lanjut lagi ke nomor 2 yaitu product compatibility. Di sini produk aplikasi yang dihasilkan juga harus memiliki atau harus sesuai tampilan yang sama atau serupa, baik untuk user awam maupun user ahli. Nah, ini. Jadi misalkan saya mau melihat semua jenis makanan. Ya, ini dia. Nah, jadi GrabFood ini menampilkan produk-produk yang sekiranya hampir mendekati 90% kesesuaiannya dan sudah berdasarkan hasil survei. Surveinya itu ada di Play Store atau di, kalau kita lihat ini. Nah, produk yang dipesan tentunya akan diterima juga dengan bentuk dan harga yang sama. Jadi misalkan di sini kita mau pesan paket nasi ayam 44.000, kita pilih ini tanpa bumbu, fresh, es tenduan Jawa, telur ceplok, ya ampun. Ya, ini 133.000 ya. Kita tambah ke keranjang dan kita lihat pesanannya. 133.000, ongkos kirimnya 12.000 dipotong 8, sisanya 4.000. Jadi total harganya 137.100. Tinggal kita pesan. Nanti datang pun pembayarannya tetap 137.100 rupiah. Begitu. Lalu untuk poin ketiga adalah test compatibility. Nah, test compatibility adalah fungsional dari tes atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Untuk GrabFood sudah didesain untuk menampilkan fitur-fitur yang punya peran dan tujuannya masing-masing ya. Misalkan saja pilihan resto di sekitar. Pada GrabFood ini dia benar-benar hanya akan menampilkan restoran atau tempat makan yang ada di sekitar saya ya, berdasarkan lokasi yang setelah saya daftarkan. Nah, lokasi yang saya daftarkan di sini adalah CV Perencana Indah di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Kayu Putih. Ketika saya mengklik resto sekitar, otomatis ini
Jaraknya di sini ada 1,4 kilo, 1,6 kilo, 1,5 kilo, bahkan 0,8 kilometer, 0,9, 0,3 kilometer. Ada juga. Nah, ini adalah fitur untuk menunjukkan lokasi sekitar atau resto sekitar saya. Tuh. Dan ini. Sana. Lalu selain itu ada misalkan ini fitur semua makanan ya. Di sini tentunya semua makanan ada di dalam. Ini benar-benar tes compatibility. Lalu ongkir mulai 1.000, 1.000. Fitur-fiturnya benar-benar menjalankan tugasnya. Lalu yang keempat adalah workflow compatibility, yaitu aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan dengan pertimbangan tidak terlalu overload ya. Nah, menurut saya setelah saya mengobservasi GrabFood ini, aplikasi ini sangat mampu ya untuk tipe workflow compatibility karena hampir semua fitur yang ada ketika akan dijangkau tetap berada pada satu laman aplikasi ya, pada aplikasi Grab-nya saja. Dia tidak keluar dari aplikasi tersebut. Namun ada beberapa juga ya yang perlu saya tandai. Ada beberapa fitur yang pernah saya coba jangkau, yaitu misalkan ke akun. Lalu di sini ada kasih masukan ya. Nah, ini aplikasinya misalkan saya bilang suka banget. Nah, di sini asik, gimana kalau kasih bintang juga buat kami di Play Store? Nah, seandainya saya oke, maka dia akan ketampilan di Play Store. Dia akan pindah laman lagi, bukan pada aplikasi ini. Jadi, ini saya keluar. Terus misalkan dukungan dan lindungan. Ini tetap. Ya, seperti itu. Untuk bagian workflow compatibility ya. Lalu kita lanjut ke konsistensi. Jadi desain harus konsisten ya. Untuk Grab sendiri tepat saya berada di Indonesia ya. Jadi ketika saya pemilihan bahasa itu saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia tetap, semuanya tetap. Nah di sini ketika saya bilang semua makanan, fitur-fitur yang lainnya tetap ada di sini. Ada mungkin ini asli Indonesia, makanan asli Indonesia. Lalu kembali, fitur-fiturnya tetap ada ya. Nah ini fitur yang ini daftar pesanan saya, kayak begitu. Jadi tetap konsisten. Kalau tidak mau ya tinggal kembali back. Lalu familiarity yang keenam. Jadi faktor kebiasaan mudah mengenali. Untuk familiarity, aplikasi GrabFood juga menggunakan ikon-ikon seperti ya, ini ada jantung, ini artinya produk atau restoran favorit ya, saya belum tambahkan. Jadi misalkan kita tekan semua makanan, kita pilih ayam. Nah ini McDonald's, kita tambahkan favorit. Nah ketika kita kembali, ketika kita ingin lihat favorit, sudah ada, sudah tersimpan di sini restoran favorit. Ini ikon-ikonnya itu sangat familiar. Lalu ini ada kayak daftar ya. Nah ini adalah pesan makanan seperti ini. Itu daftar belanja. Oke, lalu misalkan ada aplikasi-aplikasinya di sini, saya misalkan ini. Nah, saya pilih ini. Ada ini, tambah. Ini kan artinya orang. Kita ingin berbagi. Nah, ya hapus. Di sini lebih kepada penjelasan keterangan ya. Ikon-ikonnya itu ada penjelasan keterangan seperti ya hapus, tetap di sini. Ya hapus. Oke.
Lalu kita lanjut ke 7, simplicity. Aplikasi harus menyediakan pilihan default untuk suatu pekerjaan. Aplikasi GrabFood ini ketika digunakan untuk memesan dan melakukan pembayaran, di sini ya, misalkan saya mau pesan bakmi, terus saya pesan ini tambah keranjang, lalu saya lihat keranjangnya. Nah, di sini kan bisa menggunakan pembayaran secara menggunakan OVO, kita bisa aktifkan. Jika tidak, kita bisa menggunakan pembayaran tunai. Ataukah mau tambahkan aja menu pilihan default atau pilihan lainnya, ada kartu kredit, debit, link aja juga bisa. Seperti itu. Nah, ada juga ketika kita ingin memesan food ya, lalu kita mengalami kendala ketika melakukan pembayaran. Jadi kita mau upload bukti bayar itu susah. Kita bisa mengakses laman Help Grab ya. Ada di sini untuk bantuan kendala aplikasi. Ada di sini, kita tinggal laporkan dengan nanti kita akan upload bukti bayarnya kita di situ. Jadi tidak sulit. Itu adalah pilihan defaultnya ya, yang saya temukan. Lalu direct manipulation. Nah, aplikasi GrabFood sudah menyediakan fitur pesan bareng teman. Nah, pesan bareng teman di sini yang tadi saya tunjukkan itu. Pesan bareng teman. Jadi kita bisa oper linknya dengan menekan tombol share. Kita tinggal bagikan ya, mau via WhatsApp, Line, atau email. Jadi grup pemesanan ini akan terbuat secara otomatis. Jadi tinggal pilih menunya, pilih setiap anggota grup bisa langsung memasukkan pesanan atau menunya jika ada pesanan. Nah, ketika membuat pesan, ada nada pesan otomatis ya. Semua sudah otomatis, ada nada pesannya dari sistem. Jadi ketika kita ingin membalas akan ada pesan otomatisnya juga. Lalu pada awal, selain itu, pada awalnya ketika kita mendaftar dan melakukan pesanan pertama kali dengan menggunakan Grab, kita akan diminta untuk konfirmasi wajah ya biasanya. Nanti muka kita ini diarahkan secara otomatis dengan dari layar untuk menggerakkan kepala kita entah ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Itu sudah secara otomatis. Itu untuk direct manipulation. Lalu kita lanjut berikut ke kontrol. Jadi kita harus memberikan kontrol sepenuhnya pada user atau pada saya sendiri ya. Karena tentunya setiap user itu tidak mau terlalu banyak aturan, tidak mau diatur oleh aplikasi. Jadi jika banyak aturan ya pasti kita akan jenuh ya, kesulitan untuk menentukan setiap keinginan kita. Karena ini GrabFood ini aplikasi pesan makanan, makanya kebebasan pengguna sangat dijunjung tinggi, asalkan tidak merugikan pihak lain. Ya, jadi user bisa dengan mudah mengakses, bahkan membatalkan pesanan atau mengganti pesanannya dengan batas waktunya. Jadi kalau pesanan sudah buat ya, kalau mau batal juga bisa batal. Jadi terserah daripada user. Nah, yang ke-10 ada why you see is why you get. Ya, adanya korespondensi satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi di print out atau printed out atau file. Nah, aplikasi ini memiliki korespondensi yang cukup baik ya. Pernah saya gunakan GrabFood untuk memesan salah satu makanan ya. Nah, di sini. Pernah saya gunakan, nah di sini. Geprek bensu ya. Saya pilih dada ya. Dada semua. Namun yang diantar ke sini itu ada sayap. Padahal saya pilihnya dada, satu sayap, satu dada. Itu yang saya heran, mungkin kesalahannya ya. Tapi tidak apa-apa, itu sih pertama kali sejak selama ini saya menggunakan GrabFood. Nah, ini aplikasinya sudah saya install ulang. Nah, ganti handphone jadi hanya satu pesanan yang muncul ya. Biasanya kalau yang lama itu saya sudah pesannya banyak, tapi aman-aman saja baru kali ini ya. Lalu yang berikut adalah 11 flexibility.
tool atau alat dapat digunakan user dan jangan hanya terpaku pada keyboard atau mouse saja. Oke, untuk hal ini pada GrabFood sudah ada fitur order di tempat ya. Kita dapat memesan makanan hanya dengan memindai. Kita bisa pesan makanan dengan memindai kode QR-nya kita. Nah, di pembayaran, ini scan untuk membayar. Bisa scan OVO, QR dari OVO-nya. Lalu pada GrabFood sudah ada fitur order di tempat. Kita dapat memesan makanan hanya dengan memindai kode QR dari kamera atau satu pemindai QR di aplikasi Grab. Grab juga mengintegrasikan aplikasinya dan fitur scan QR code dari aplikasi screening COVID-19 yang dikelola Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Di sini ada Peduli Lindungi. Namun di HP saya sudah ada aplikasi Peduli Lindungi ya. Namun ini bagus. Flexibility. Lalu yang ke-12 adalah responsiveness. Tampilan yang dibuat harus ada responnya. GrabFood akan menampilkan loading bar ketika kita akan mengakses salah satu fiturnya ya. Jadi ini misalkan kita klik makanan, nanti ada loadingnya. Ya ini loadingnya. Seperti mangkuk, gelas itu. Lalu misalkan kita mau pencarian driver ya. Kalau kita pesan, nah ini lihat ya. Ini kan saya tidak pesan, jadi lihat. Kalau kita pesan, nanti ada ini. Menunggu finding you nearby driver. Jadi dia akan loading untuk menemukan driver yang tersedia, driver yang ada ya. Nah ini loadingnya, nanti ada penjelasan di sini. Sudah mulai masak dengan icon-iconnya. Jadi ini sudah mulai masak. Lalu ini motor ini pengantaran, rumah ini lokasimu ya, kasih saya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari flag responsiveness ya. Ada hubungan atau korespondensinya, ada responnya. Lalu yang ketiga adalah invisible technology. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakannya. Nah, ini tepat sekali. Karena tentunya seorang user maupun saya sendiri ya. Anggaplah saya ini user awam ya. Tentunya saya tidak peduli. Misalkan pembuat atau desain dari aplikasi Grab ini dia menggunakan algoritma apapun untuk menghubungkan saya dengan Maps atau menghubungkan saya dengan driver atau merekomendasikan saya sarapan-sarapan. Nah di pagi itu biasa muncul sarapannya. Kalau masih malam atau gelap, biasanya dia secara otomatis akan merekomendasi kita pilihan sarapan ketika lapar di tengah malam, ya begitu. Nah, ini kan saya tidak peduli apa yang terjadi di belakang layar karena yang saya butuhkan adalah bagian depannya yang harus saya manfaatkan. Gitu. Lalu yang ke-14 adalah robustness. Jadi dapat mengakomodir kesalahan user, jangan malah error apalagi sampai crash. Jadi pada GrabFood ketika kita melakukan pencarian dan salah mengetikkan nama, akan tetap diberikan pilihan menu di tempat dan tempat jualannya ya. Misalkan saya cari yam. Nah, kami tidak menemukan restoran yang kamu cari. Harap periksa kata dalam pencarian untuk percobaan lainnya. Jadi ketika kita salah, ada pemberitahuan. Dia tidak error, tapi dia ada pemberitahuan. Kalau saya salah ketik bilang mau beli nasi ya. Nah, ini ada nasi. Dia mengakomodir kesalahan kita. Dia tetap menampilkan nasi kuning, nasi apa lagi di dalam sini, ada banyak nasi jinggo. Nah, begitu juga ketika kita salah menginput nomor ya, maka bisa segera diubah agar bisa mendapat konfirmasi melalui SMS. Itu ketika kita melakukan pendaftaran awal. Begitu dengan email, ketika kita daftar, kita masukkan email ya. Nah, nanti emailnya itu ketika kita salah input, ya pasti ada pemberitahuan situ, yaitu email Anda salah atau kesalahan dalam melakukan menginputkan email atau password.
Lalu protection yang ke-15, melindungi user dari kesalahan umum yang dilakukan. Nah, hampir sama seperti di atas ya. Ketika kita memesan makanan pada GrabFood, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk pembatalan atau mengubah menu jika awalnya kita salah input pesanan atau salah lokasi, kita bisa segera ubah. Nah, lalu 16, ease of learning. Aplikasi mudah dipelajari bagi user novice atau awam. Awam maksud saya. Ya, saya ini pertama kali sejak saya dalam Kupang melakukan pemesanan, saya menggunakan Grab ya. Karena tentunya dia lebih mudah menurut saya. Jadi di sini kan udah ada penjelasannya jelas-jelas. Dia user friendly sekali. Kita mau pesan tinggal kita klik, lalu kita tambah ke keranjang. Terus kita lihat pesanan, kita tinggal ganti pembayaran, terus kita pesan. Nah, gampang. Mau ganti lokasi juga bisa. Ganti lokasi. Tinggal kita pilih di sini. CV perencanaan indah. Kita mau ganti kemana? Mungkin tambahkan rumah, tambahkan tempat kerja, tambah baru. Itu. Lalu yang ke-17 adalah ease of use. Membuat sistem yang mudah untuk digunakan dalam segala kategori pengguna. Ya, jadi aplikasi yang ada tentunya punya ketentuan khusus ya. Nah, Grab ini juga sama. Namun Grab ini bisa digunakan oleh seluruh kategori. Bisa anak-anak tapi di bawah pengawasannya. Karena nanti ketika meminta data dibutuhkan data-data. Nah, data-data ini sebaiknya gunakan pengawas atau orang tua, wali dari anak-anak saja kalau anak-anak mau gunakan aplikasi ini. Nah, ini adalah aplikasi yang sangat saya sukai untuk desain user interface-nya yang mudah dipahami sekali karena user friendly dan tidak sulit amat. Banyak pilihan dan hampir setiap saat itu ada update atau penambahan fitur-fitur yang mulai bagus daripada GrabFood ini. Seperti tadi fitur pesan bersama teman itu fitur baru daripada GrabFood. Oke, saya akan lanjut berikut untuk ke aplikasi yang sangat tidak saya sukai user interface-nya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang tidak saya sukai desain interface-nya, ini desain review. Entah kenapa ya, saya tidak begitu suka desainnya. Walaupun saya suka warna kuning ya. Tapi aplikasi ini untuk bagian pertama user compatibility, kesesuaian tampilan. Ini tampilannya sedikit, nah rekomendasi akhir pekan. Maksudnya kayak hanya gambar-gambar saja. Jadi saya tidak begitu suka. Di sini tidaknya lebih baik sedikit ya. Tapi saya tidak begitu suka. Karena ini kan berdasarkan pengalaman dan kesukaan dari saya sebagai yang pengobservasi aplikasi ini. Lalu yang kedua adalah product compatibility ya. Itu produk aplikasi dihasilkan juga sesuai dengan tampilan yang sama, serupa baik dengan user awam. Oke, kalau ini sudah betul pasti sama. Misalkan Moon Lover Scarlet Heart, saya pilih ya. Nah, ini benar. Ini di dalamnya tentang film ini. Ya, film-film ini ya. Nah, saya tidak suka satunya itu karena banyak iklannya. Pada user compatibility itu banyak iklannya. Lalu yang ketiga adalah task compatibility. Oke, kalau saya tidak begitu suka bukan berarti saya akan mereview dengan jelek ya. Nah, pada aplikasi ini ketika kita mau putar, nah dia benar-benar bekerja ya, dia memutar video. Begitu. Lalu ketika kita mau unduh, dia akan mengunduh mulai premium atau mungkin nanti. Begitu. Dia bekerja sesuai dengan compatibility, task compatibility-nya. Lalu workflow compatibility, aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Ya, ini benar sekali ya. Ini aplikasinya atau tentang kami. Semuanya kebijakan privasi.
data Anda. Lalu misalkan akun saya belum daftar ya. Ini saya baru. Karena selama ini saya hapus karena saya tidak suka. Misalkan hubungi kami ya, hubungi kami. Di sini dia akan menuju ke aplikasi lain, bisa email, Gmail untuk menghubungi view. Lalu workflow compatibility, aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Oh itu yang tadi, untuk workflow compatibility ya. Lalu konsistensi, desainnya harus konsisten. Nah misalkan saya pilih ini, tampilan depan yang ini. Lalu ketika kita sudah pilih ini, lover biasanya di sini, misalkan ya, biasanya saya nonton, nanti mau kembali itu kok sudah beda. Maksudnya dia bukan menunjukkan episode-episode dari film ini, sudah pindah. Itu makanya saya tidak suka, sedikit tidak konsisten aplikasi ini. Lalu yang berikut adalah familiarity ya, faktor kebiasaan dan mudah mengenali. Nah kalau ini sih betul. Misalkan ini silang, ini artinya kita close. Lalu ini artinya pencarian, kita mau cari apa. Lalu ini artinya mau unduh, ini nah ini berarti tanda untuk menu-menu. Ini icon-iconnya sudah ada penjelasannya juga, ini notifikasi kan, bell, terus rumah, ini home, tampilan depan. Untuk familiarity-nya bagus. Lalu simplicity, aplikasi harus menyediakan pilihan default untuk suatu pekerjaan. Kalau untuk ini sih saya belum menemukannya ya pada aplikasi ini. Jadi dia ini kayak ya datar-datar saja ya, ikut alur saja. Jadi kita mau nontonnya kita nonton, mau unduh ya kita unduh. Palingan di metode pembayarannya ketika kita mau akunnya premium, itu kita mau bayarnya pakai apa, itu saja. Lalu simplicity, direct manipulation. Nah pada direct manipulation ini tidak ada ya menurut saya, tidak ada sesuatu yang baru. Jadi ketika kita mau lihat film, misalkan ini kita mau lihat film ya begitu saja, tidak ada sesuatu yang benar-benar baru. Manipulation seperti tadi sebelumnya kan ada tuh fitur yang secara otomatis dengan menggunakan pesan bersama teman, pesan bareng teman. Nah kalau ini ya tidak. Ini misalkan tambah ini masuk Facebook, ini tidak ada. Lalu kontrol ya, berikan kontrol penuh pada user. Memang betul di sini kita punya kontrol penuh. Tentunya semua aplikasi ya kita punya kontrol penuh supaya tidak pusing lah. Kita diatur-atur harus begini. Ya kalau aplikasi sudah kita download, biarlah kita yang gunakan. Intinya kita tidak merugikan pihak apapun. Lalu yang 10, why you see is why you get. Adanya korespondensi satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi di printed output atau file. Kadang saya tidak sukanya itu ketika kita mau, misalkan ini ya, saya keluar, saya pilih ini. Kadang kita mau nonton episode 1 misalnya ya, terus keluarnya dia nanti tiba-tiba itu keluar sendiri. Jadi saat kita nonton dia akan keluar dari episode 1 ini, nanti tidak muncul. Nah itu kan kita bingung, kok tidak jelas sekali ya, kayak lari-lari sekali tampilannya. Lalu yang ke-11 adalah flexibility ya,
tool atau alat yang dapat digunakan user, jangan hanya terpaku pada keyboard mouse. Nah, untuk ini ya tentunya sangat terpaku kepada sentuhan layar ya. Jika kita menonton, kita tinggal klik atau tekan. Gitu. Atau mau unduh, klik. Jadi kalau tidak klik, ya kita mau menggunakan apa ya? Tidak ada pilihan lainnya. Lalu responsiveness, tampilan dibuat harus ada responnya. Ya, kalau untuk ini sih pasti ya. Ketika kita bilang putar, dia akan putar. Lalu ketika kita melakukan perlangganan premium, ketika sudah berhasil kita bayar, nanti dia juga secara otomatis akan masuk ke menu premium atau bagian premiumnya kita. Lalu invisible technology. Nah, seperti ini. Sama seperti aplikasi sebelumnya ya. Tentunya user tidak peduli ini apa yang digunakan, sehingga algoritma apa yang dipakai untuk bisa menampilkan semua film-film ini. Lalu ada ini. Misalkan saya menuju ke TV Korea, ya. Nanti apa yang digunakan, algoritma apa yang mereka rancang sampai bisa sini. Oke, maaf ya mungkin tampilannya, tapi ini kan saya mereview. Dia seperti itu. Tidak peduli ya usernya seperti saya. Jadi saya peduli saya menonton. Dan intinya tampilannya bagus dan mudah diajak kerjasama. Artinya ketika saya nonton tidak ada hal-hal yang mengganggu saya. Misalnya dia tombolnya keluar sendiri atau loading, itu saya tidak peduli. Yang saya peduli saya menonton, itu saja ya untuk invisible technology. Lalu robustness, dapat mengakomodir kesalahan user, jangan malah error. Ya, misalkan kita melakukan pencarian ya, kita mau mencari tentang film apa ya, Moon. Ya, nanti di sini ada Moon Lovers, ada Moon Scarlet Lovers, ataukah kita ketik sembarang. Oh, ini kita ketik apa ya? IUEO. Nah, yang Anda maksud AIUEO, tanda tanya. Di sini dia memberikan film rekomendasi. Lalu tidak menuliskan pesan kesalahannya. Dia tidak ada pesan kesalahan. Untuk robustness-nya. Tapi errornya itu tidak sampai crash ya. Masih baiklah, tahap baik. Lalu protection, melindungi user dari kesalahan umum yang dilakukan. Misalkan user dia salah kita mau masuk, misalkan user salah pencarian ya. Seperti tadi kan saya cari kok munculnya yang tidak jelas-jelas. Nah, itu saya tidak suka. Maksudnya ketika saya ketikkan kayak Moon, ya munculnya tentang Moon Lovers. Atau saya ketikkan Ayu, yang tadi saya ketik sembarang itu, munculnya kok film yang bagaimana ya. Nah, itu saya tidak mau. Itu seperti kurang untuk protectionnya. Lalu ease of learning, aplikasi mudah dipelajari bagi user novice. Ya, ini aplikasinya sebenarnya tidak ribet ya. Kita menonton tinggal nonton, mau cari tinggal cari. Lalu yang berikut adalah ease of use yang ke-17, membuat sistem yang mudah digunakan untuk segala kategori pengguna. Nah, di sini ini kan film. Tentunya ada film yang mungkin berbau usia di atas. Ya. Jadi sebaiknya untuk anak usia di bawah jangan gunakan menurut saya.
Kalaupun menggunakan, harap ada di bawah naungan atau pengawasan dari orang tua atau orang besar, orang dewasa. Misalkan saya mau cari boneka SpongeBob, SpongeBob, oh tidak ada, karena ini kan filmnya kayak Teletubbies, tidak ada, ini hanya untuk orang besar ya, usia di atas. Nah, dan usia saya sudah 21 tahun ya, jadi jangan ada yang berpikiran tidak maksud saya di sini. Tapi is of use-nya untuk awam atau ahli. Awamnya ini yang mana dulu ya? Awamnya tidak semuanya bisa menggunakan aplikasi ini, walaupun dia ada secara cuma-cuma ya di Play Store. Tapi sebaiknya jangan digunakan tanpa pengawasan untuk anak usia di bawah umur. Oke, ini aplikasinya. Entah kenapa ya, saya tidak suka aplikasi ini. Saya tidak suka. Saya lebih suka menggunakan aplikasi film lainnya ya, karena tampilannya ini lebih hidup. Kalau ini kayak gelap dengan kuning ya, bagus juga sih, tapi cepat bosan ya. Lalu kalau kita mau nonton kok tampilannya ramai sekali. Nah di sini lihat, tulisannya besar, quality, berloadingnya, view. Ya itu saya malasnya di situ. Jadi saya tidak begitu suka aplikasi ini. Oke, saya mau stop share. Sudah. Ya, ini adalah review dan hasil observasi secara langsung dengan menggunakan aplikasi yang saya suka dan tidak saya sukai ya. Jadi saya hubungkan dengan Zoom supaya bisa menunjukkan layar handphone. Kalau saya merekam layar pada HP, nanti tampilan layarnya kecil saja. Jadi saya gunakan Zoom ini ya. Mohon maaf, tidak ada kesalahan. Nah, ini tugas saya. Sekian dan terima kasih.